khususnya mereka yang menganut kepercayaan, yang beriman kepada Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakub sebagai yang namanya Yomim Noraim, ya, atau masuk di dalam 10 hari yang agung, 10 hari yang hikmat, di mana mereka benar-benar dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan sambil mengintrospeksi diri mereka dan terus senantiasa membawa hidup mereka untuk terus diubahkan, sehingga 10 hari ini dari tanggal 1 Tisri sampai puncaknya tanggal 10 Tisri, yaitu perayaan Yom Kippur, di mana mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk di dalam yang namanya pertobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada orang yang berkata bahwa ngapain kok kita katanya yang sudah di dalam Yeshua HaMashiach, kita yang sudah hidup di era Mesianik, yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, kok masih ikut-ikutan kepada yang namanya orang Yahudi. Bahkan ada statement lagi yang lebih patah lagi, mereka bilang, bukankah perjanjian lama itu sudah dibatalkan alias sudah tutup buku? Dan sebagaimana parasa yang kita baca hari ini dalam kitab Ifrim pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-7 bilang begini. Mari kita lihat sama-sama kembali dalam kitab Ifrim pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Saudara, banyak orang yang memahami, bahkan mayoritas di dalam kekristenan memahami bahwa perjanjian pertama itu katanya cacat, sehingga tidak layak lagi digunakan di era atau di masa perjanjian baru. Justru karena perjanjian yang lama itu katanya cacat, tidak sempurna, makanya disempurnakan di era perjanjian baru. Tetapi saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua, banyak orang yang sering kali bicara perjanjian, tetapi mereka sendiri tidak paham. Mereka tidak mengerti isi daripada perjanjian itu sendiri. Ya. Coba tanya, kalau kalian ngomong perjanjian lama, ada perjanjian baru, ngerti tidak yang namanya isi perjanjian? Jadi isi perjanjian lama itu apa? Isi perjanjian baru itu apa? Dan pasti mayoritas orang Kristen akan bilang isi perjanjian lama itu dari Kejadian sampai Maleaki, dan perjanjian baru itu dari Matius sampai Wahyu. Ya tidak salah juga. Tetapi itu bukan isi daripada perjanjian yang diikat oleh Tuhan Elohim yang disembah Abraham, Yitzhak, dan Yakub, yang bernama Yahweh, dengan umat Israel. Mari kita lihat sekilas kembali lagi kepada parasa yang kita baca hari ini di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-17 dan 18. Ulangan pasal yang ke-26 ayat 17 dan 18 bilang begini. Perhatikan baik-baik. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini, bahwa ia akan menjadi Tuhanmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini,
bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Nah, saudara, kenapa sehingga kitab Ulangan ini ya dalam teks aslinya dipakai kata devarim, ya, dari kata davar, ya, yang tidak lain artinya adalah firman. Jadi kitab Ulangan ini merupakan sebuah rangkuman, ya. Jadi sekali lagi saudara, kitab Ulangan ini merupakan kitab rangkuman daripada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, ya, kepada Mose untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel ini saudara memasuki tanah Kanaan, karena kita tahu ya, dalam kitab Bilangan pasal 26 di sana dicatat ketika Mose itu berada di pinggiran dataran Moab, ini masih perbatasan saudara, belum masuk tanah Kanaan, belum menyeberangi sungai Yordan. Karena Tuhan sudah sampaikan kepada Mose bahwa dia tidak akan masuk ya ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia diizinkan untuk melihat ya negeri yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Jadi Tuhan itu nggak pernah bohong. Nah, saudara-saudara, dicatat di sana bahwa yang katanya yang semula dicatat oleh Mose waktu di dataran Gunung Sinai di Bilangan 1 itu cuman ada 2 orang, yaitu Yahosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sehingga kenapa Mose perlu menyampaikan kembali ya yang namanya firman yang dia terima dari Tuhan kepada umat Israel yang sudah keturunan ya, yang lahir di padang gurun, dan mereka yang usianya di bawah 20 tahun yang tidak ikut dicatat waktu pencatatan bangsa Israel pertama kali di dataran Sinai. Ya. Jadi supaya kita paham apa itu perjanjian. Sama dengan yang namanya, makanya orang Israel itu sebelum yang namanya laki-laki dan perempuan itu menikah, mereka harus menandatangani dulu ya yang namanya surat kesepakatan atau surat perjanjian. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan ketubah. Nah, mereka harus menandatangani itu, saudara. Jadi ada kesepakatan. Yang namanya perjanjian itu tidak mungkin cuma terdiri dari satu pihak. Pasti lebih dari satu pihak. Ya. Nah, dalam hal ini pihak pertama adalah Bapa Yahweh sendiri, dan pihak kedua adalah orang Israel. Nah, isi perjanjian, inti perjanjian kalau saudara baca Keluaran 19, ya, tidak lain adalah apa yang diulangi oleh Mose, yang juga dinyatakan oleh keturunan Israel dalam Devarim atau Ulangan pasalnya yang ke-26 ayat 17 dan 18. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Elohimmu, sesembahanmu, dan engkau akan menjadi umatku. Nah, sekarang lu kan udah berjanji, kamu sudah sepakat bahwa apa yang aku perintahkan itu, apa yang aku sampaikan itu akan kamu lakukan dengan setia. Makanya diteken. Jadi isi perjanjiannya itu, saudara, nggak ribet, nggak banyak. Isi perjanjiannya bahwa Yahweh Elohim akan menjadi Tuhan mereka, dan Israel akan menjadi umat kesayangan. Salah satu syarat di dalam isi perjanjian itu adalah kamu sebagai pihak yang kedua dalam hal ini bangsa Israel harus mentaati, menjalankan, melakukan segala perintahku dengan tekun dan setia. Nah, berjalanlah perjalanan bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka gagal berpegang kepada kesepakatan, kepada ikatan perjanjian itu. Jadi yang membuat yang namanya perjanjian cacat itu bukan isinya yang cacat. Sekali lagi saya tegaskan dan tekankan,
bukan isi perjanjiannya yang cacat. Tetapi yang membuat perjanjian itu cacat itu adalah ulah daripada pihak kedua. Dalam hal ini bangsa Israel. Sehingga perjanjian itu menjadi cacat bukan karena isinya. Sekali lagi bukan karena isinya, tetapi ulah daripada pihak kedua. Dalam hal ini bangsa Israel yang gagal ya menjalankan apa yang sudah disepakati. Ya. Jadi sekali lagi, makanya kenapa sebenarnya istilahnya bukan perjanjian baru. Seolah-olah yang lama sudah tutup buku, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Yang lebih tepatnya itu adalah Brit Hadasa, ya, atau perjanjian yang dibaharui. Jadi isi perjanjian yang dibaharui itu seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat bersama, saudara. Ya. Nanti kita lihat akan bersama. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan ikut-ikutan orang Yahudi. Banyak hal, saudara, yang dijalankan, yang dilakukan oleh orang Yahudi, ditentang sendiri oleh Yeshua Sang Mesias. Makanya kenapa di dalam kitab Matthieu pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 dan seterusnya, 8 dan seterusnya, bagaimana di sana Yeshua mengutip kembali apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sehingga Yeshua bilang, genaplah katanya apa yang dinubuatkan Yesaya terhadap bangsa ini. Dengan bibirnya mereka memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kenapa? Karena perintah yang mereka ajarkan, perintah yang mereka jalankan, itu adalah ajaran-ajaran dari manusia. Ulah-ulah daripada pemimpin-pemimpin agama mereka, dalam hal ini rabi-rabi. Ini adalah ulah daripada rabi-rabi di zaman Yeshua. Sehingga Yeshua bilang, percuma bangsa ini beribadah kepadaku, karena yang mereka jalankan itu kebanyakan adalah perintah daripada manusia. Dengan kata lain, ini pun ternyata menjadi atau membudaya di kalangan bangsa Israel di zaman itu. Jadi kita bukan mengikuti bangsa Israelnya. Kita bukan mengikuti bangsa Yahudi. Yang kita ikuti adalah apa yang diperintahkan di dalam tanah. Apa yang diperintahkan di dalam kitab suci. Baik di dalam Torah maupun diteguhkan di dalam kitab Nevi'im dan Ketuvim. Ya, sehingga disebut tanah yang terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Tapi dasarnya, landasannya itu adalah 5 kitab Mose, adalah Torah, saudara. Ya. Kitab para nabi itu tidak lain adalah merupakan seruan yang disampaikan oleh para nabi Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Israel betapa mereka telah menyimpang dari Torahnya Tuhan, menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Sehingga para nabi ini diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel untuk kembali kepada dasar yang benar, yaitu kembali kepada Torah. Kita para nabi itu tidak mengajarkan ada ajaran-ajaran yang baru di luar Torah, tidak. Begitu juga dengan yang namanya tulisan-tulisan. Tidak ada, saudaraku, yang namanya isi perintah yang baru atau firman yang baru, tidak. Begitu juga di zaman Yeshua, tidak ada perintah yang baru di era Mesianik. Hukum tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu sudah diajarkan di dalam Torah. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-6 berbicara kasih kita kepada Tuhan, kasih kepada Elohim. Dan Imamat pasal 18 ayat yang ke-19 bicara tentang kasih kita kepada sesama. Makanya saya sampaikan di sabat yang kemarin, jangan coba dibentur-benturkan antara yang namanya Torah dan kasih karunia.
antara yang namanya perjanjian lama, PL dan PB. Karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada konteks kita sekarang yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perayaan-perayaan yang lebih lagi sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat Israel yang sudah ditulis di dalam Torah, termasuk dalam Imamat pasal yang ke-23. Ada 3 perayaan besar, ya, yang disebut dengan Salos Regalim, atau 3 perayaan ziarah, di mana di sana diperintahkan umat Tuhan untuk merayakan perayaan itu di Yerusalem. Ya. Sehingga dimanapun orang Israel berada, mereka akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan 3 perayaan itu. Yang pertama yaitu perayaan Pesa, yang juga disebut dengan roti tidak beragi, yang di dalamnya ada namanya perayaan Buah Sulung. Kemudian saudaraku, ada perayaan yang namanya Shavuot. Dan yang ketiga itu adalah perayaan Sukkot. Ya, perayaan Sukkot yang didahului dengan perayaan Yom Teruah dan Yom Kippur. Kita bisa melihat di sana bagaimana setiap perayaan Pesa, Yesua sang Mesias waktu dia masih kecil, dia sering diajak dan dibawa oleh Miriam dan Yosef untuk ke Yerusalem ketika mereka merayakan yang namanya Pesa atau roti tidak beragi. Termasuk yang dicatat pada waktu dia usia 12 tahun, di mana di sana pada waktu itu dia sedang berdiskusi, bercakap dengan para ahli-ahli Torah. Ya. Itu dalam konteks mereka sedang merayakan Pesa dan mereka datang ke Yerusalem. Kita bisa melihat dalam Kisah pasal yang kedua, bagaimana orang-orang Yahudi di luar Yerusalem dari berbagai macam belahan dunia, termasuk Asia, ya, bahkan di Arab, mereka datang ke Yerusalem, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan yang namanya Shavuot, ya, perayaan 7 minggu atau juga disebut dengan perayaan penuaian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan yang namanya Pesa, roti tidak beragi, buah sulung, dan perayaan Shavuot ini sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika kita merayakan perayaan ini, ya, kita merayakan perayaan ini sebagai bentuk peringatan karena sudah digenapi. Yesua sebagai domba Pesah yang disembelih, dia sebagai buah sulung kebangkitan, dia juga sebagai roti dari sorga yang tidak bercacat celah alias tidak berdosa. Begitu juga dengan perayaan yang namanya Shavuot, ya, perayaan 7 minggu, perayaan penuaian yang dirayakan oleh orang Yahudi sebagai tanda waktu Mose menerima yang namanya 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. Asara Debaron. Mose menerima 2 loh batu itu justru pada waktu perayaan Shavuot. Ya. Dan Tuhan berjanji kepada orang Israel, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa perjanjian pertama ini sudah gagal. Gagal bukan karena isi perjanjiannya, tetapi karena ulah bangsa Israel. Maka Tuhan berjanji kepada mereka melalui sebuah nubuatan yang disampaikan oleh para nabi, bahwa Tuhan sendiri yang akan
menulis, menukik Torah itu di dalam akal budi mereka, di dalam hati mereka, dalam batinia mereka. Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru. Sebagaimana parasa yang kita baca Yekezkiel pasalnya yang ke-36 tadi. Ayat 17 dan 18. Coba Pak Rende baca sekali lagi. Nah, Tuhan saudara sendiri akan menukik, memeteraikan Torah itu. Bukan lagi dia tulis di 2 loh batu, tetapi dia akan tukik di dalam loh hati manusia. Melalui apa? Melalui pencurahan Ruh HaKodes. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas manusia, dikaruniakan di dalam hati, dalam hidup manusia, maka Roh Kudus itulah yang akan menukik, menulis Torah itu di dalam batinia manusia yang percaya kepada Yesua Sang Mesias kita. Silakan. Hai anak manusia, 36 ayat 27 sampai 28. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Elohimmu. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita tetap bisa melihat di sini bahwa isi perjanjian itu tidak akan pernah berubah. Bahwa aku akan menjadi Elohimmu, sesembahanmu, Tuhanmu, kamu akan menjadi umat. Syaratnya segala ketetapan yang kuperintahkan kepadamu harus kamu kerjakan dan lakukan. Nah, tanpa roh Tuhan yang dikaruniakan atas manusia, kecenderungan manusia yang saya bilang dari awal yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah memiliki kodrat dosa, pengaruh dosa itu begitu luar biasanya, sudah. Ya, pengaruh dosa begitu luar biasa sehingga manusia semata-mata selalu hanya ingin memuaskan dagingnya, nafsunya. Makanya jangan heran di zaman Noah Tuhan menemukan katanya hanya Noah yang aku dapati berkenan di hadapanku. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat di sana bagaimana Sodom dan Amora. Kehidupan manusia di sana begitu bejat, begitu jahat. Begitu juga terhadap bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat peranan dosa yang begitu luar biasa. Ibarat kalau misalnya kalau kita suka nonton film, ya, apalagi kartun, animasi, biasanya ada tarik menarik antara malaikat gelap atau warna merah, warna hitam suka disimbolkan dengan malaikat terang yang suka disimbolkan dengan warna putih. Nah, sepertinya tarik menarik. Dan selalu manusia gagal di dalam coba untuk mentaati apa yang diinginkan Tuhan, malah lebih mengikuti apa yang menjadi kemauan keinginan daripada iblis. Sehingga semata-mata kecenderungan manusia selalu ingin memberontak. Nah, tapi ketika Tuhan mengaruniakan rohnya di dalam hati manusia, umat yang dia pilih, umat yang dia berkenan, maka roh itulah yang akan memeteraikan setiap firman itu di dalam hati manusia, dalam batinia mereka. Dan roh Tuhan itu sendirilah yang akan memampukan manusia itu, memampukan kita untuk kita dapat menjalani, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, saudara, kalau dulu mungkin di zaman Torah tertulis, ya, mereka coba mentaati Torah itu dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka sendiri, ya, dengan inisiatif mereka sendiri.
Tetapi sekarang ketika Tuhan karuniakan rohnya di dalam hati kita, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan dorongan, memberikan gairah, memberikan semangat, ya, untuk kita dapat mengasihi Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang nubuat, ada nubuat itu yang sudah digenapi, tetapi penggenapannya itu masih skala yang kecil. Dan nanti akan digenapi lagi di dalam skala yang lebih, dengan skala yang lebih besar. Misalnya apa yang dikatakan oleh Yoel 2 ayat 28 dan seterusnya tentang hujan awal dan hujan akhir, tentang pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana juga yang dinubuatkan tadi Yehezkiel pasal 36 ayat 27 dan 28. Tolong Pak Rende baca dulu. Yoel pasal yang kedua dari ayat 28 sampai 32. Nah, ini sudah digenapi di loteng Yerusalem. Tetapi nanti akan digenapi lagi di dalam skala yang lebih besar, ya, sebelum Mesias memerintah untuk yang kedua kali di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini akan terjadi. Sama dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nanti kita akan lihat. Tolong Pak Rende baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini sudah dinubuatkan dan digenapi sejak peristiwa loteng Yerusalem, peristiwa Shavuot di Kisah pasal yang kedua. Tetapi ini akan digenapi kembali dalam skala yang lebih besar pada waktunya nanti. Begitu juga yang dinubuatkan oleh Yeremia pasal 31 dari ayat 31 sampai 34, yang sudah diteguhkan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 8 dari ayat yang ke-8 tadi dan seterusnya. Ya, kita baca dulu satu kitab saja untuk Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh. Sampai di situ saja. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam pasal 31 ayat 31 sampai 34, kita tahu bersama bahwa ini sudah digenapi, ya, sejak atau mulai dari yang namanya peristiwa loteng Yerusalem, peristiwa Shavuot, di mana waktu itu Ruach HaKodes dicurahkan atas setiap umat yang percaya.
Tetapi saudaraku, dalam skala yang lebih besar, itu akan kembali terjadi, di mana seluruh Israel, kata firman Tuhan, besar dan kecil, tua dan muda, tidak ada orang yang akan memberitahukan, menyampaikan kepada mereka, menginjili mereka, kenalah Tuhanmu, panggillah Tuhanmu. Tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang akan mengubah mereka, ya, sehingga besar dan kecil, muda yang tua, mereka akan berseru kepada nama Tuhan. Mereka tidak akan lagi berseru dengan panggilan Adonai. Mereka tidak lagi akan berseru dengan panggilan Hashem. Tetapi akan ada saatnya di mana Yod-He-Waw-He itu mereka akan panggil dengan sebuah sebutan yang benar. Amin. Haleluya. Itu akan tiba masa itu, akan datang saat itu. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan itu akan terjadi dalam skala yang besar, seluruh Israel. Ya. Apa yang kita baca tadi dalam kitab Yehezkiel 36, Tuhan akan kumpulkan, katanya, setiap orang Israel dari 4 penjuru dunia, dari 4 penjuru bumi, dikumpulkan oleh Tuhan. Dan ini akan terjadi. Nubuatan ini akan terjadi. Nah, saudara-saudara, kita kembali lagi kepada perayaan. Kalau 4 perayaan tadi itu sudah digenapi, sehingga kita mengadakan perayaan itu, ya, dalam bentuk peringatan, baik Pesach, roti tidak beragi, buah sulung, dan kemudian Shavuot. Tetapi 3 perayaan selanjutnya, saudara, yaitu perayaan Yom Teruah, perayaan Yom Kippur, ya, peniupan serunai atau shofar, kemudian perayaan pendamaian dan pondok daun, ini belum digenapi, tetapi akan digenapi. Sehingga ketika kita merayakan 3 perayaan ini, mulai dari Yom Teruah sampai Sukkot, kita merayakan bukan dalam bentuk peringatan atau sebuah peringatan seperti perayaan-perayaan yang sebelumnya, tetapi kita rayakan 3 perayaan ini sebagai bentuk pengharapan. Sekali lagi, saudaraku, kita merayakan perayaan Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot ini sebagai bentuk pengharapan. Sampai benar-benar apa yang dinubuatkan, apa yang digambarkan oleh 3 perayaan ini benar-benar terjadi. Sama dengan yang namanya anak-anak kita waktu mau mempersiapkan diri untuk memasuki yang namanya ujian nasional. Sebelum anak-anak kita mengikuti ujian nasional, karena ujian nasional ini menjadi penentu dulu, ya. Kalau sekarang sudah dirubah peraturannya. Kalau dulu ujian nasional itu, saudara, UN itu menjadi penentu saudara lulus apa tidak, ya. Sehingga sekalipun nilai raportnya baik, ya, STTB-nya baik, tapi kalau NEM-nya anjlok, NEM-nya hancur, ya, garansi saudara tidak akan lulus. Berarti ujian nasional ini merupakan hal yang sangat penting, menjadi kunci. Sehingga sebelum siswa dan siswi masuk sampai kepada ujian nasional, maka dari pihak sekolah, bahkan dari pihak pemerintah, mengadakanlah yang namanya tryout. Tryout, begitulah, saudara. Ya, saya kalau bahasa Inggris, saya ingat, saudara, ya. Ya, saya ingat Pak Berlin. Jadi saya punya teman, kebetulan teman ini laki-laki. Ya. No, lalu saya lihat di di foto itu mau ucapan selamat pagi. Wah, ada tulisan bahasa Inggris, di bawahnya itu ada good morning. Tapi ada satu kata apa? Kalau perlu itu apa? Hooks. Ya, jadi bacanya apalah itu? Ya. H-U-G apa? S lah. Ya, yang artinya rupanya
peluk sayang lah. Karena saya tidak tahu artinya, yang penting ada good morningnya. Akhirnya saya kirim, saudara. Yang nerima berikan emosi ketawa malu-malu gitu kan. Karena kok jeruk sama jeruk ada salam peluk sayang gitu kan. Karena cuma ada good morning, karena kurang paham. Nah, jadi kembali lagi, yang benar itu apa, Pak Berlin? Try out. Ya, jadi makanya ada yang namanya try out itu. Try out itu, saudaraku, adalah latihan yang diberikan oleh pihak sekolah, latihan yang diberikan oleh pemerintah, latihan demi latihan. Makanya ada try out pertama, ada try out kedua, ada try out ketiga. Sampai benar-benar siswa dan siswi ini siap untuk menghadapi ujian nasional nanti. Nah, begitu juga saudara dan saya. Sebelum harinya tiba, sebelum shofar dikumandangkan, ditiupkan, dan umat yang percaya, yang hidup itu diangkat, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, sebelum yang namanya Goim dan Israel asli, Zaitun liar dan Zaitun asli dipersatukan dan digembalakan oleh satu gembala, sebelum Yeshua bersemayam memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka kita ini melalui 3 perayaan ini, yaitu Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot, kita ini sedang dilatih oleh Tuhan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah siap untuk masuk di dalam event yang sesungguhnya? Makanya ini latihan. Kalau saudara abaikan, saudara, 3 perayaan yang merupakan nubuatan, yang merupakan pengharapan kita, yang merupakan latihan bagi kita untuk memasuki yang namanya era mesianik nanti, ya, jangan-jangan kita akan ketinggalan. Dan jamin, saudara, kalau siswa dan siswi gagal di dalam mengikuti tryout tadi, latihan demi latihan, tryout pertama masih nilainya di bawah standar, sampai yang kedua pun di bawah standar, yang ketiga di bawah standar masih. Ketika masuk ujian nasional yang sesungguhnya, pasti saudaraku, dia pun tidak akan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan itu, karena di latihan itu dia gagal. Tapi kalau di latihan itu sudah berhasil, saudara, ya, dia sudah mencapai, pasti dia akan lebih mudah, ya, menjawab soal-soal di dalam ujian nasional itu, sehingga kemungkinan besar dia pun akan berhasil dan lulus. Nah, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kenapa perlu dan penting bagi kita untuk kita mengikuti, merayakan perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, baik dalam bentuk peringatan maupun dalam bentuk pengharapan, yaitu 3 perayaan tadi yang saya sebut. Nah, saudara-saudara, ada orang bertanya begini kepada saya, Pak Pendeta, apa memang perbedaan antara Paskahnya orang Yahudi dan Paskahnya orang Kristen? Apa bedanya Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen? Saya cuma mau jawab begini, saudara. Dari seluruh isi kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, Beresit sampai Giliana, tidak ada satu ayat pun dari begitu banyak ayat tentang Paskah, tentang Pesa. Sekitar mungkin ada 78 ayat yang menuliskan tentang Paskah, dan tidak ada satu ayat pun yang merujuk pada Paskahnya Kristen. Nggak ada, saudara. Emang ada? Nggak ada. Waktu Yeshua itu disalib, dia mengadakan jamuan seder Pesa, jamuan Paskah dengan murid-murid, Paskah terakhir, itu juga bukan Paskah Kristen, tetapi itu adalah Paskah Yahudi. Ya. Itu adalah Paskah Yahudi.
surat-surat Saul yang merujuk kepada soal peringatan yang dikaitkan dengan Paskah misalnya, kepada jemaat di Korintus misalnya, ya, itu pun dikaitkan dengan Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen. Karena memang kalau kita mau jujur, kekristenan hanya merayakan yang namanya Paskah sebagai bentuk penggenapan. Ya, Paskah sebagai bentuk penggenapan. Sementara ya, para murid dari zaman Yesua sampai Yesua sudah naik ke sorga, mereka merayakan Paskah itu atau Pesa itu bukan cuma penggenapan, tetapi dari historisnya. Dari historis sampai penggenapan. Makanya mereka menyebutnya jamuan seder Pesanya itu sudah lengkap. Itulah Paskah yang lengkap. Sehingga orang pun yang merayakan, yang ikut merayakan ini tahu kenapa Yeshua HaMasyiah itu disebut sebagai domba Pesa. Karena memang dia menggenapi apa yang sudah digambarkan, yang sudah dinubuatkan dari Paskah atau Pesa pertama ketika orang Israel masih ada di Misraim. Ya. Yang ditandai dengan tulah ke-10, yaitu kematian semua anak sulung. Ini menggenapi. Ya. Nanti pembahasan penggenapannya nanti di perayaan Pesa. Tapi yang jelas, Saul bilang bahwa Yeshua itu sebagai domba Pesa kita yang tidak bercacat celah. Karena memang dia menggenapi dari sisi tanggal, ya, sampai maknanya sendiri. Dia sebagai domba yang disembelih. Itu persis. Saudara bisa bayangkan dari yang domba harus dikurung tanggal 10 bulan Abib, itu pun digenapi, saudara. Nanti disembelih sampai tanggal 14. Nah, jadi itu ada pembahasan sendiri. Tapi saya mau tekankan, tidak ada dalam isi kitab suci itu yang menjelaskan tentang yang namanya Paskah Kristen. Apalagi ketika istilahnya sudah dirubah, tambah jauh lagi. Ada namanya apa? Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Bangkit alias Paskah. Di dalam kekristenan mengenal Paskah itu kebangkitan, bukan kematian. Padahal arti Paskah itu sendiri, Pesa itu artinya melewati, dilewati. Waktu malaikat maut, ya, diutus sama Tuhan, lu pergi, ya. Kalau Yeskiel pasal 9, lu lihat kalau ada tanda katanya, ya. Ada yang bilang tanda T. Sebenarnya kalau teks aslinya cuma tanda. Nah, tandanya enggak tahu apa, tapi yang jelas ada tanda meterainya, kepemilikannya. Yang ada tanda jangan disentuh, jangan diotak-atik. Tapi yang gak ada tanda, semua tua muda, teruna, anak-anak yang tua libas habis. Sama dengan peristiwa yang namanya kematian anak sulung. Kalau ada tanda di pintu rumah mereka, baik di tiang maupun di ambang pintu atas, lewati. Tapi yang tidak ada tanda alias rumah-rumah orang Misraim, karena gak mungkin, saudara, mereka percaya kepada pemberitaan Elohimnya Israel. Sekalipun sudah disertai dengan tanda-tanda yang begitu heran, ya, ajaib 9 tulah, puncaknya di tulah ke-10, mereka tetap nggak percaya. Sampai akhirnya semua anak-anak Israel itu luput. Ya. Kenapa? Karena ada tanda. Ya. Nah, ini digenapi pun oleh Yeshua. Nanti penjelasannya pada waktu kita mau merayakan Pesa. Tapi intinya, saudara, bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab suci itu bertitik tolak daripada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya.
yang tentunya dasarnya adalah Torah. Karena saya menekankan kembali lagi saudara bagaimana kitab Tehillim ya, menekankan kepada mereka bahwa hukum itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ketetapan-ketetapan Tuhan hanya diberikan kepada Israel, kepada Yakub dan keturunannya. Dia tidak berbuat itu kepada bangsa-bangsa lain. 147 ayat 19 dan 20. Begitu juga Roma 9 ayat yang keempat, kepada bangsa Israel dipercayakan hukum dan ketetapan, dipercayakan ibadah, dipercayakan perjanjian, tidak kepada bangsa lain. Begitu juga apa yang disampaikan Saul, zaitun liar yang ditempelkan kepada zaitun asli. Sehingga kata Saul, kamu yang ditempelkan jangan memegahkan diri, jangan bangga, jangan sombong. Karena bukan kamu yang menopang akar, tapi akar yang menopang kamu. Dengan kata lain, kamu ini hidup ya hanya karena menerima suplai dari batang, dari akar. Kata kasarnya begini, zaitun liar itu numpang hidup. Karena dia nggak bisa hidup tanpa dia nempel kepada zaitun asli. Begitu juga saudara, kita sebagai goim yang menyebut diri suka bilang bahwa kita Israel rohani, sekalipun ayatnya nggak ada. Tapi lucunya firman ketetapan yang disampaikan, yang diberikan kepada Israel tidak mau diikuti, tapi bilang Israel rohani. Kita Israel rohani karena kita memperoleh kehidupan, memperoleh kebenaran, memperoleh hukum Tuhan dari yang namanya bangsa Israel, dari zaitun asli. Makanya jangan bangga saudara. Ya memang tidak salah juga akhirnya Kristen memisahkan diri dari Yudaism karena menganggap bahwa kita adalah bukan ditempel tapi dicangkok. Kalau proses cangkok, begitu akarnya keluar, ditebang dia. Ditebang kemudian dia berdiri sendiri, ditanam sendiri. Begitulah proses cangkok. Ya, sehingga dia tidak terpengaruh dengan akar, dengan batang, karena dia sudah punya akar sendiri. Ya, dia punya ajaran sendiri, dia punya perayaan sendiri, dia punya firman sendiri. Ya bahasa saya sekarep noai. Ya, suka-sukanya situ aja. Kan? Tapi kalau kita tidak, konsekuensi orang yang menyembah kepada Elohim yang bernama Yahweh, hukum dan ketetapannya harus diikuti. Itu konsekuensi. Kalau tidak mau ikut hukum dan ketetapannya, jangan beriman, jangan menyembah kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Ulangan pasal yang keempat jelas Tuhan menjelaskan, aku mau bedakan Israel dengan bangsa lain. Hukummu dengan hukum bangsa-bangsa tidak sama. Biarkan mereka punya hukum sendiri, aturan sendiri, ajaran sendiri. Bahkan Tuhan bilang dalam Ulangan pasal 4, aku memberikan katanya benda-benda langit penerang. Aku memberikan batu-batu, memberikan pohon-pohon kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai sesembahan mereka, menjadikan sebagai ilah mereka. Tapi kamu gak bisa Israel. Kamu menyembah kepada aku, konsekuensinya ini isi hatiku dan ketetapan. Jadi konsekuensi kita orang-orang yang menyembah kepada Elohim Israel yang bernama Yahweh, kita harus mengikuti hukum dan ketetapan. Itulah sebabnya saudara, mari kita persiapkan diri melalui Midras hari ini. Jangan kita anti, apalagi alergi, karena kita sedang merayakan perayaan sebagai bentuk pengharapan kita kepada kerajaan Mesias yang nanti akan ditegakkan di bumi. Ingat saudara, di bumi ini, belum di bumi yang baru, masih di bumi ini. Ya. Rindukan itu saudara. Maka belajar dari sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, ibarat tryout tadi. Ibarat latihan. Sampai kita benar-benar siap sedia. Makanya ada lagu, sudahkah engkau siap sedia? Luka pasal 18 ayat yang ke-8 bilang apa? Ketika aku datang ke bumi ini, adakah iman aku dapati? Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang belum paham, yang belum mengerti, jangan menutup hati, jangan mengeraskan hati.
Minta berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu, saudaraku, tidak pernah statis di dalam menuntun langkah seseorang. Tetapi dia akan bergerak terus masuk kepada seluruh kebenaran Tuhan, kepada seluruh kesempurnaan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah melalui Midras hari ini akan memberikan keteguhan bagi kita, kekuatan bagi kita, terlebih sukacita yang lebih lagi di dalam kita menjalankan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama naikkan pujian.